Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tetap selalu sehat dan semangat ya. Kali ini mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang Quran hadis dan silahkan kalian membuka buku pelajaran kalian pada pelajaran 4 yaitu materi hadis takwa. Sebelum kita memasuki hadis takwa, marilah kita pahami makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 di bawah ini. Dengarkan tartil yang akan Ustadzah bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, anak-anak, dari surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, kita bisa memahami bahwa dari seluruh manusia yang beraneka ragam dan bermacam-macam kondisi, bermacam-macam kedudukan, bermacam-macam keadaannya, di sana, di mata Allah, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Bagi Allah, semua manusia itu adalah sama, dan hanyalah orang yang bertakwalah yang paling mulia. Maka dari itu, mari kita pelajari apa itu takwa dari hadis berikut ini. Pelajaran hari ini adalah hadis tentang takwa, di mana diharapkan kalian bisa melakukan atau mendapatkan ilmu di dalam hadis tentang takwa, yaitu yang pertama, melafalkan dan menerjemahkan hadis tentang takwa. Yang kedua, memahami kandungan hadis tentang takwa. Dan yang terakhir, kalian bisa menghafal hadis tentang takwa. Pada pembelajaran yang pertama, kalian bisa melafalkan dan menerjemahkan hadis tentang takwa. Silahkan kalian ikuti bagaimana cara melafalkan hadis tentang takwa yang benar. An Abi Dzarri qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Rawahul Tirmidzi. Ustadzah ulangi.
An Abi Dzarri qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahul Tirmidzi. Artinya, dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, yaitu Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, yaitu perbuatan buruk. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1910. Dari melafalkan dan menerjemahkan hadis ini, kalian juga bisa menghafalkan hadis ini dengan mudah, yaitu dengan memenggal hadis ini dan mengartikannya. Nah, sebelum kalian menghafalkannya, mari kita pahami makna dari hadis tentang takwa atau menerjemahkan hadis tentang takwa dengan melalui mufradat atau arti perkata. Yang pertama, an itu berarti dari. Abi Dzarri artinya Abu Dzar. Qala artinya berkata. Li artinya kepadaku. Rasulullahi artinya Rasulullah. Ittaqi artinya bertakwalah. Haitsuma artinya dimanapun. Kunta artinya kamu berada. Wa artinya dan. Atba'i artinya ikutilah. As-sayyi'ata artinya keburukan. Al-hasanata artinya kebaikan. Tamhuha artinya menghapuskannya. Khaliqi artinya bergaulah. Annas manusia. Bihulukin dengan akhlak. Hasan yaitu baik. Dari pemenggalan mufradat arti perkata ini, kalian bisa menghafalkan dengan lebih mudah. Itu caranya. Bagaimana caranya, Ustazah? Mari kita lakukan dengan pemenggalan setelah ini. Coba kita lihat bagaimana memenggal terjemahan hadis takwa beserta Arabnya. Mari kita baca kembali. An Abi Dzarri qala, dari Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li tadi berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, yaitu Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasan. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tamhuha artinya niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, yaitu dengan perbuatan buruk. Nah, dari apa yang kalian baca melalui pelafalan hadis takwa dengan artinya, kemudian kalian menerjemahkan hadis tentang takwa dengan mufradatnya, di sini kalian akan lebih mudah untuk menghafalkan, yaitu dengan memaknai setiap kata Arabnya dengan artinya. Nah, setelah kalian memahami hal itu, memahami hadis tentang takwa dan menghafalkannya perlahan, maka perlu kita tahu tentang apa itu takwa. Ya, takwa di sini secara bahasa berasal dari kata
Waqo yang pertama. Kata waqo artinya menjaga diri. Kemudian yaqi artinya menghindari. Wiqayah artinya menjauhi. Takwa di sini juga dalam istilahnya artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kesadaran dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut kepada Allah, maka kita akan selalu ingat dengan diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang olehnya. Disitulah kita akan muncul yang namanya ittiba ya. Di situ kita akan mengikuti ittiba sunnah Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas. Kemudian ada ciri-ciri orang bertakwa. Jadi, dari takwa tadi kita bisa melihat ciri-ciri orang bertakwa apa saja. Di sana yaitu segera memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala jika berbuat dosa. Jadi, orang yang bertakwa itu akan segera memohon ampun kepada Allah, bukan keras kepala dan terus melakukan dosa, tapi dia akan segera meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa adalah mudah meminta maaf kepada sesama. Jadi, dia akan lebih mudah meminta maaf pada saat ada kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga, berinfak dan bersedekah. Jadi, orang-orang yang bertakwa itu dia suka berinfak dan bersedekah. Baik dalam keadaan lapang itu artinya dia memiliki banyak harta, banyak rezeki, atau dalam keadaan sempit, dia tidak punya rezeki. Jadi orang yang berinfak dan bersedekah itu yang bertakwa, dia akan menginfakkan dan menyedekahkan harta dan apa yang dia punya dalam keadaan apapun. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah dapat menahan amarah. Jadi orang yang bertakwa itu dia tidak mudah marah, dia tidak mudah tersinggung. Yang kelima, dia juga mudah memaafkan orang lain. Jadi orang yang bertakwa itu selain dia mudah meminta maaf, dia juga bisa mudah memaafkan orang lain. Jika ada orang yang bersalah kepadanya, dia akan mudah sekali untuk memaafkan. Kemudian yang keenam yaitu senantiasa melakukan kebaikan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu selain melakukan kelima ciri yang ada di atas, itu dia juga selalu suka melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, dari sini kalian bisa memahami tentang apa itu takwa. Selain kalian menghafal hadis tentang takwa dari riwayat Tirmidzi. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang kandungan hadis takwa yang diriwayatkan Tirmidzi yang kita pelajari tadi. Nah, ternyata kandungan hadis tentang takwa yang diriwayatkan Tirmidzi mengajarkan 3 hal, yaitu apa saja kita lihat? Ya. Yang pertama yaitu takwa. Yang kedua adalah berbuat baik. Dan yang ketiga adalah berakhlak mulia. Nah, takwa di sini artinya tadi sudah dijelaskan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat perlu ditanamkan dalam hati, sehingga orang itu akan ingat selalu apa perintah Allah dan apa larangan-larangannya, sehingga dia dimanapun dan kapanpun akan selalu ingat kepada Allah. Itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian takwa itu juga harus diwujudkan dalam perbuatan dengan berittiba pada sunnah Rasulullah. Jadi artinya berittiba itu dia mengikuti sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah. Orang yang bertakwa itu akan selalu suka mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kemudian berbuat baik. Nah, mengajarkan berbuat baik artinya apa? Di sini pada dasarnya sifat manusia itu suka kebaikan.
Nah, di sini ketika orang yang manusia suka dengan sebuah kebaikan, maka otomatis pada saat manusia melakukan keburukan dengan sengaja ataupun tidak, hendaknya dia juga harus segera berbuat baik jika dia orang bertakwa. Jadi dia tidak menunggu orang lain menyuruh dia untuk berbuat baik, tapi dia punya inisiatif tersendiri untuk segera berlaku baik. Itu adalah ciri orang bertakwa atau mengajarkan hadis riwayat Tirmizi itu mengajarkan yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian ajaran yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Jadi selain pengajaran takwa dan berbuat baik, hadis takwa ini juga mengajarkan akhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu merupakan cermin dalam kehidupan orang beriman. Nah, di situ di dalam buku kalian di halaman 54 bisa kalian lihat ada hadis dari riwayat Abu Daud yang mengatakan mukmin yang paling sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Muslim yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga? Nah, Nabi SAW itu menjawab takwa dan akhlak mulia. Jadi orang itu bisa masuk surga dengan langsung, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Nah, disitulah kalian bisa mengerti akhlak yang baik adalah ciri-ciri akhlak yang baik itu menurut para ulama. Di situ ada Hasan Al-Basri dan Asy-Sya'bi ya. Menurut ulama Hasan Al-Basri, apa sih akhlak yang baik? Nah, akhlak yang mulia itu yang bagaimana? Nah, ada cirinya. Dia suka dermawan, banyak memberi bantuan, dan bersikap memaafkan. Apa itu dermawan? Dermawan itu adalah orang yang suka memberi. Nah, dia banyak memberi bantuan dan dia juga bersikap memaafkan. Kemudian itu menurut Hasan Al-Basri ya yang tadi. Yang selanjutnya menurut Asy-Sya'bi, yaitu akhlak yang baik itu cirinya adalah orangnya suka memberi pertolongan. Jadi orang yang suka memberi pertolongan pada saat terutama ketika melihat orang-orang di sekelilingnya mengalami kesulitan, maka itu adalah ciri orang yang berakhlak baik atau akhlak mulia. Dan bermuka manis. Jadi dia tidak suka cemberut, dia tidak suka marah, dia tidak suka menunjukkan muka yang masam. Muka yang masam itu adalah muka yang kecewa, kemudian menggerutu, suka mengeluh. Nah, itu adalah ciri dari akhlak yang baik. Nah, orang-orang yang berakhlak baik itu akan suka sekali menunjukkan muka manis. Dia selalu senyum, dia selalu tertawa, seperti itu. Itu menurut ulama yaitu Asy-Sya'bi. Nah, dari sini kalian bisa melihat ada tugas yang akan kalian kerjakan setelah mendengarkan video dari Ustadzah Yulia. Nah, di sini ada tugas dari Quran hadis. Silakan kalian kerjakan. Yang pertama yaitu Lu'bah di halaman 58 dan 59, dan yang kedua adalah tamrinat bagian A dan B pada halaman 59 sampai 61. Baiklah, alhamdulillah sekian untuk mata pelajaran Quran hadis hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan kalian sudah mempelajari apa penjelasan dari Ustadzah Yulia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.